Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita kembali ya mengulas seputar dengan aplikasi dari Sobat BIM. Tadi kita melihat bahwasannya ini menjadi sebuah inovasi yang luar biasa. Tentu ketika kita berbicara tentang inovasi luar biasa, tentunya ada tantangan yang harus dilewati juga deh. Sebelum ini menjadi inovasi yang luar biasa, kita kembali nih ke SMP Negeri 15 ya, yang menjadi penggagas ya Pak ya, ini betul. Sobat BIM. Seperti apa Mas Deki, tantangan yang dihadapi awal mulanya ketika membuat aplikasi ini? Terima kasih. Web ya. Tantangan pertama tentunya ketersediaan website yang kami miliki. Itu yang pertama. Kami perlu ruang yang besar untuk melakukan pelaporan secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi yang kami berikan kepada orang tua. Terkadang tidak banyak orang tua yang belum memahami cara menggunakan aplikasi. Terus pasti ada pro dan kontra. Ada ketakutan orang tua. Kenapa nama anak saya dibuat? Kenapa nama anak saya nilainya dibuat? Iya. Karena terpampang nyata ya. Iya, semua orang, ini kan secara khusus memang untuk SMP 15. Tetapi secara umum ini bisa diakses karena dia sudah website. Terus yang ketiga, regenerasi kepengurusan. Karena konselor itu perlu kita didik, kita latih. Yang menjadi konselor sekarang anak kelas 3, 2 orang, anak kelas 1, 1 orang. Ketika kelas 3 nanti selesai, maka regenerasinya harus diteruskan terus. Dan alhamdulillah memang sementara ini satu-satunya SMP di Kota Bengkulu yang regenerasi konselornya selama 2 tahun itu kontinu, itu SMP 15. Nah, semoga ini terus berjalan. Saya rasa itu yang menjadi tantangan di dalam inovasi tersebut. Oh iya betul, artinya memang kita juga butuh tadi untuk konselornya ya. Benar. Kalau dia tidak berjalan terus menerus, tidak ada tongkat estafetnya, berhentilah itu program gitu ya. Nah, seperti apa mungkin Pak Juli melihat bahwasannya ketika aplikasi ini membutuhkan peran banyak dan jangka panjang ya Pak ya, tidak hanya berhenti sampai di tahun pertama ataupun kedua, karena dia butuh keberlanjutan terus menerus Pak. Nah, respons dari masyarakat ataupun dari pihak sekolah sejauh ini ke Dinas Pendidikan seperti apa Pak? Kami terus berkomunikasi, tapi tentu saja yang lebih mengetahui teknis di lapangan itu kan adalah SMP Negeri 15 kan sebagai pengembang dan kalau sekarang ini pengguna juga sekaligus pengguna juga kan. Tetapi sepanjang ada keluh kesah atau laporan yang masuk ke kami, akan kami tindak lanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya agar permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 15 ini dapat kita selesaikan secepat-cepatnya seperti itu. Mengenai apa saja yang dihadapi, ya tentu yang lebih mengetahui pihak sekolah seperti itu. Bisa lagi mereka berkomunikasi dan itu yang dilakukan selama ini, ya kita akan ambil tindakan secepatnya. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri kan ini aplikasinya sudah dari tahun 2024 ya, benar ya Mas Deki ya. Ini apakah ada evaluasi Pak dari Dinas Pendidikan sendiri yang langsung ke SMP Negeri 15 ketika adanya aplikasi ini, apakah sudah ada di evaluasi bersama atau seperti apa Pak? Kalau evaluasi secara bersama memang kita akui belum kita lakukan ya. Tapi itu menjadi masukan juga untuk kita dapat lakukan semacam monitoring dan evaluasi secara berjenjang kan apa permasalahannya mungkin sebelum nanti di launching untuk yang skup yang lebih besar seperti itu kan. Kalau selama ini sejauh ini belum ada kita lakukan. Tapi kan kalau dari pembuatan aplikasi tadi yang menjadi kendala terbesar adalah regenerasi kepengurusan, kemudian juga tadi satu laginya apa tadi Mas? Website. Pengembangan websitenya. Nah, kalau untuk dari Dinas Pendidikan tadi kan dia butuh koordinasi Pak dengan beberapa pihak terkait, instansi terkait. Nah, seperti apa mungkin tantangannya Pak ketika Dinas Pendidikan ini dia menjadi ranah titik pusat koordinasi dengan beberapa instansi ini Pak? Ya, memang tentu
tidak bisa dibilang tidak ada tantangan kan. Betul. Karena kan setiap perangkat daerah itu juga mempunyai tupoksi dan batasan masing-masing. Tapi kami mencoba untuk menjembatani antara pihak sekolah dan juga dengan pihak-pihak lain seperti itu. Seperti misalnya permasalahan tentang kapasitas web yang dibutuhkan itu kan dikomunikasikan dengan Kominfo dan sejauh ini kan Kominfo sudah menanggapi dengan sangat baik kan, sudah memberikan apa ya, saya kurang paham kalau bahasa teknisnya ya, tapi mungkin space-nya lah ya, di website seperti itu kan. Kemudian untuk masalah regenerasi konselor sebaya kalau bahasa itu kan perlu kerjasama dengan P2KB dan itu juga sepanjang pengetahuan kami pihak P2KB juga sudah menanggapi itu kan, dari genre juga sudah aktif untuk turun ke sekolah kan untuk bahkan kalau saya tidak salah sepengetahuan saya itu sudah seperti kayak ekskul ya konselor itu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi sudah semacam kayak ekskul. Jadi sudah ada rekrutmen anak-anak yang berminat untuk menjadi konselor, kan, dilatih oleh teman-teman dari P2KB, dari genre seperti itu kan. Jadi ya insya Allah lah kita sama-sama berusaha untuk menjadi suatu yang berkelanjutan. Iya betul. Iya ekskul ya, kalau nggak salah ada PIK-R ya namanya benar, dulu ya. PIK-R, iya. Nah, tapi kan tadi artinya kita membutuhkan juga sumber daya manusianya nih, Pak Juli. Apakah ada support dari Dinas Pendidikan untuk terus membuat SDM-nya ini berkualitas, Pak? Karena kan ketika para konselor sebaya ini langsung berkaitan dengan siswa-siswi kan mereka butuh pendampingan yang lebih. Itu apakah ada, Pak, dari Dinas Pendidikan? Kalau sekarang ini belum ada kita. Tapi kalau seandainya memang dirasakan perlu oleh pihak sekolah, kita kan juga punya alokasi untuk kegiatan bimbingan teknis. Ya, silakan saja berkomunikasi. Kebetulan di kami itu ada, setiap tahun itu ada untuk bimbingan teknis dan itu fleksibel dapat dipergunakan sesuai kebutuhan. Nah, kita langsung ke sekolahnya, Pak. Iya. Seperti apa, Mas Deki, ini berkaitan dengan kualitas SDM yang diperlukan. Karena mereka yang langsung nih nanti akan bertemu dengan para siswa-siswi dan mereka yang akan membangun ya motivasi seperti itu. Tapi kita tahan lagi nih, Mas Deki ya, jangan kemana-mana pemirsa, tentunya kita akan kembali setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendong.